Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, dari kami pendeta dan majelis HKBP Cibinong mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Sebelum kita mulai ibadah kita pada hari ini, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita berdoa dalam hati masing-masing saat teduh dimulai. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, kini kita sudah memasuki minggu ke-7 setelah Trinitatis. Karena itu kita berkumpul di tempat ini untuk menaikkan puji-pujian kepada Tuhan Allah yang Tritunggal. Kiranya kita selalu mengingat bahwa Dialah Tuhan yang telah memberikan perintah baru bagi kita, yaitu kasih. Kami memuji Allah Tritunggal yang selalu mengasihi kami dengan kasih yang kekal. Topik minggu kita hari ini mengajak kita supaya melakukan perintah yang baru, yaitu kasih. Sebagaimana topik minggu ini mengatakan kasih sebagai perintah baru. Karena itu, hendaklah kita hidup saling mengasihi seperti Tuhan Yesus yang telah terlebih dahulu mengasihi kita. Marilah kita menyatukan hati dan pikiran kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 569 ayat 1 dan 3. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, berikanlah bagi kami iman yang benar, yang tumbuh dan kuat,
Berikanlah bagi kami kasih yang setia, mencintai Tuhan dan manusia. Berikanlah bagi kami pengharapan yang hidup, supaya kami bersukacita melakukan kehendak-Mu. Dengarkanlah doa kami ini di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 28 ayat 2. Hukum Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada minggu ke-7 setelah Trinitatis ini tertulis dalam Matius 22 ayat 37 hingga 40. Demikian bunyinya. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukumnya." Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 177 ayat 1. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Bapa kami yang di surga, Allah yang Maha Kasih kepada kami orang hina, kami orang berdosa ini datang ke hadapan-Mu untuk mengaku dosa-dosa kami.
Kami bersyukur atas penyertaan dan pemeliharaan-Mu yang menghantar kami hingga saat ini. Kami boleh beribadah di rumah kami masing-masing. Ya Tuhan Allah, kasihilah kami sehingga kami boleh dengan segera beribadah di dalam gereja-Mu. Ya Tuhan Allah, walaupun kami sudah masuk dalam tatanan hidup yang baru ini, masih banyak pergumulan yang kami hadapi. Sulitnya mencari nafkah untuk kebutuhan sehari-hari, banyaknya pengangguran, jumlah orang yang terpapar masih bertambah-tambah, dan berbagai kesusahan yang lain. Karena itu Tuhan, kuatkanlah kami agar semakin teguh di dalam kasih. Jangan biarkan kami hanya mementingkan diri sendiri, tetapi jadikanlah kami hati yang saling mengasihi dan bertolong-tolongan. Ya Tuhan Allah, kasihanilah kami sehingga kami dimampukan melakukan kasih. Ya Tuhan Allah, Engkau telah memberikan perintah baru bagi kami, supaya kami saling mengasihi sebagaimana Engkau lebih dulu mengasihi kami. Tetapi Tuhan, kami sering tidak mengasihi saudara kami sebagaimana Engkau telah mengasihi kami. Sebaliknya, banyak dari kami yang hanya mementingkan diri sendiri, saling menggigit dan saling membenci. Karena kesusahan ini, kami tidak lagi bisa melihat kasih yang Engkau perbuat dalam hidup kami. Kami tidak mengasihi orang lain seperti kami mengasihi diri sendiri. Sebaliknya, justru kehendak kamilah yang jadi. Bagaimanakah orang lain mengenal kami murid-Mu kalau kami tidak saling mengasihi? Karena itu Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu, memohon pengasihan-Mu. Berikanlah kami hati yang mempunyai kasih, sehingga kami layak menjadi murid-Mu. Ya Tuhan Allah, kasihanilah kami sehingga kami dimampukan melakukan kasih. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang di surga, Engkau maha murah, kasih-Mu kekal selama-lamanya. Kami datang ke hadapan-Mu, mengaku dan memohon keampunan segala dosa dan kesalahan kami. Tataplah kami dengan berkat kasih-Mu, serta ampunilah dosa-dosa kami di dalam penebusan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihi engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 443 ayat 1.
setelah Trinitatis ini tertulis dalam Imamat 19 ayat 9 hingga 18. Mari kita baca secara responsoria. Pada waktu kamu menuai hasil tanahmu, janganlah kau sabit ladangmu habis-habis sampai ke tepinya, dan janganlah kau pungut apa yang ketinggalan dari penuaianmu. Juga sisa-sisa buah anggurmu janganlah kau petik untuk kedua kalinya, dan buah yang berjatuhan di kebun anggurmu janganlah kau pungut. Tetapi semuanya itu harus kau tinggalkan bagi orang miskin dan bagi orang asing. Akulah Tuhan Allahmu. Janganlah kamu mencuri, janganlah kamu berbohong, dan janganlah kamu berdusta seorang kepada sesamanya. Janganlah kamu bersumpah dusta demi namaku, supaya engkau jangan melanggar kekudusan nama Allahmu. Akulah Tuhan. Janganlah engkau memerah sesamamu manusia, dan janganlah engkau merampas. Janganlah kau tahan upah seorang pekerja harian sampai besok harinya. Janganlah kau kutuki orang tuli, dan di depan orang buta. Janganlah kau taruh batu sandungan, tetapi engkau harus takut akan Allahmu. Akulah Tuhan. Janganlah kamu berbuat curang dalam peradilan. Janganlah engkau membela orang kecil dengan tidak sewajarnya, dan janganlah engkau terpengaruh oleh orang-orang besar, tetapi engkau harus mengadili orang sesamamu dengan kebenaran. Janganlah engkau pergi kian kemari menyebarkan fitnah di antara orang-orang sebangsamu. Janganlah engkau mengancam hidup sesamamu manusia. Akulah Tuhan. Janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu, tetapi engkau harus berterus terang menegur orang sesamamu, dan janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia. Janganlah engkau menuntut balas, dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 460 ayat 1 dan marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal.
Amin. Lagu pujian dari Kor Gabungan Serapin HKBP Cibinong. Oh
kita dengar warta jemaat pada minggu hari ini. Warta Jemaat HKBP Cibinong, Resort Cibinong, tanggal 26 Juli tahun 2020. Yang pertama, nama minggu hari ini, minggu ke-7 setelah Trinitatis, topik minggu, kasih sebagai perintah baru. Holongido Patik naik baru. 2. Berita informasi Pareses HKBP Distrik 28 Deboskap selaku pelaksana tugas pendeta HKBP Resort Cibinong dengan terbitnya SK Eporus HKBP tentang mutasi pendeta Dr. Tiapul Boru Hutahayan menjadi pendeta HKBP Resort Cibinong dimohonkan 1. Agar segenap jemaat dan majelis HKBP Cibinong tunduk dan taat serta menerima surat keputusan Eporus HKBP terkait pendeta Dr. Tiapul Boru Hutahayan menjadi pendeta HKBP Resort Cibinong yang baru sesuai aturan dan peraturan HKBP yang berlaku. 2. Agar segenap jemaat dan majelis HKBP Cibinong tunduk dan taat pada aturan dan peraturan HKBP tahun 2002 setelah amandemen ketiga pada bab ke-10 pasal 12 halaman 34 sampai 35 tentang warga HKBP adalah: A. Warga HKBP adalah orang yang sudah dibaptis ke dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. B. Semua warga HKBP harus mengetahui dan menghayati firman Tuhan dengan rajin mempelajarinya di rumah, di perguruan yang diselenggarakan oleh HKBP, atau di peraturan lain yang tidak bertentangan dengan ajaran HKBP. Mengaku iman, menghayati pengakuan iman HKBP, taat kepada aturan dan peraturan, serta ruhut parmahanion dohot pamisangon HKBP. C. Kategori warga jemaat berdasarkan usia, yaitu anak-anak, remaja, pemuda, dan orang tua. 3. Bahwa Pareses sudah bertemu langsung dengan Bapak Kapolres Bogor, AKBP Roland Ronaldi di kantor beliau pada hari Senin tanggal 20 Juli tahun 2020 pukul 11 sampai 12 WIB beraudensi terkait dengan HKBP Cibinong dan rencana pemberitahuan serta permohonan bantuan pengamanan pelaksanaan SK Eporus HKBP untuk melantik pendeta Dr. Tiapul Boru Hutahayan di HKBP Cibinong dalam waktu dekat ini. Karena pendeta Gideon Saragi STH atau pendeta yang lama sudah diberhentikan atau diskorsing dengan tidak hormat oleh Eporus HKBP. Pada prinsipnya, Bapak Kapolres Bogor menerima rencana Pareses tersebut di atas dalam melaksanakan tugasnya terkait pelantikan pendeta HKBP Resort Cibinong yang baru. Bapak Kapolres Bogor mengatakan bahwa Polres Bogor tidak memihak kepada kedua kelompok yang ada di HKBP Cibinong. Polres Bogor bertugas mengamankan semua warganya. Oleh sebab itu, Bapak Kapolres Bogor menganjurkan perlu ditingkatkan upaya-upaya menciptakan kedamaian bagi warganya. Oleh sebab itu, melalui warta ini, seperti diwartakan selama ini,
agar semua warga jemaat membangun perdamaian. 3. Kami menghimbau agar segenap jemaat dan Parhalado HKBP Cibinong terus menciptakan kedamaian dan kebersamaan dalam damai dan kasih Kristus. Matius 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka disebut anak-anak Allah. 4. Warta keuangan. Pemasukan 1. Saldo sampai Minggu tanggal 19 Juli tahun 2020 Rp23.798.000. 2. Pelean Minggu tanggal 19 Juli tahun 2020 Rp5.484.000. 3. Hamuliateon Sian Ruas Huria Tuhuria dari keluarga Situa Hutapea Borosiburian, anak sembuh dari sakit Rp500.000. 4. Ucapan syukur dari saudari Monika Sitinjak Rp100.000. Jumlah keuangan gereja HKBP Cibinong Rp29.939.000. Keuangan sementara ini dicatat, dibukukan oleh Situa P. Silitonga dan Situa R. Pardede. Cibinong tanggal 22 Juli 2020. Pareses HKBP Distrik 28 Deboskap, Pendeta Dr. Andes Berlin Tamba MDip, Pelaksana Tugas Pendeta HKBP Resort Cibinong. Demikian warta untuk kita minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 640 ayat 1. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang menguasai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan di minggu ke-7 setelah Trinitatis pada hari ini diambil dari kitab Evangelium Yohanes pasal 13 ayat 31 sampai dengan ayat 35. Demikian firman Tuhan. Perintah baru. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam dia, Allah akan dipermuliakan dia juga di dalam dirinya dan akan mempermuliakan dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, supaya kamu
saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus Yesus, di minggu ke-7 setelah Trinitatis pada hari ini kita diterangi dengan topik Minggu Kasih sebagai perintah baru. Jika kita membicarakan tentang kasih, pasti kita semua punya pendapat, punya argumen, dan kita pribadi lepas pribadi pasti dapat menerangkan dengan panjang dan lebar apa itu pemahaman kita tentang kasih. Dan mungkin ada di antara kita akan dengan gamblang mengatakan ada 4 kasih. Yang pertama yaitu kasih storge. Kasih storge ini adalah kasih yang karena diikat, ada hubungan keluarga atau hubungan darah. Artinya orang tua akan selalu mengasihi anak-anaknya dan sebaliknya, atau diikat dengan kekerabatan. Atau yang kedua kasih eros, yaitu kasih yang diikat karena ada hubungan unsur nafsu. Ya, misalnya seorang pria tampan akan mengasihi seorang wanita cantik. Itu didasarkan ada satu keinginan di dalam kasih mereka. Kemudian yang ketiga yaitu kasih filio, yaitu kasih sebatas ada hubungan persahabatan. Nah, mungkin karena ikatan persahabatan, hubungan emosional persahabatan, mereka akan menunjukkan cinta kasih mereka. Dan yang terakhir yaitu kasih agape, yaitu kasih Allah, kasih yang sempurna, kasih pengorbanan yang memang tanpa ada unsur yang diharapkan, karena Allah mengasihi manusia sekalipun manusia itu berbuat dosa. Nah, saudara-saudara yang terkasih, kita mampu mengatakan semuanya itu. Tetapi terkadang di dalam kenyataan atau prakteknya di dalam kehidupan kita sangat sulit melakukannya. Artinya tidak segampang mengatakan I love you, aku mengasihimu. Tetapi di dalam prakteknya cukup sulit. Makanya sering sekali di dalam kehidupan kita, bagaimana kita mempraktekkan kasih itu, seperti yang dikatakan ada seorang yang pintar, dia mengatakan bahwasanya jika ada orang, jika ada misalnya satu oknum yang membalas kebaikan dengan kejahatan, itu adalah oknum yang dikuasai oleh iblis. Atau misalnya jika ada orang yang sudah merasakan kebaikan, kemudian dia membalas lagi dengan kebaikan, ya memang itu tabiatnya manusia. Makanya kita akan komplain kepada sahabat kita jika misalnya kita sudah baik sama dia, ternyata dia mengkhianati kita. Kita akan katakan, aku cukup baik loh sama dia, kok dia membalas kebaikanku itu dengan kejahatan. Nah, jadi memang prinsipnya manusia itu akan membalas kebaikan itu dengan kebaikan. Makanya manusia tidak akan sanggup mengasihi orang yang membenci dia. Tetapi sifat ilahi adalah dia akan membalas kejahatan dengan kebaikan. Itu kasih agape. Makanya Petrus mengatakan di kitab 1 Petrus pasal 4 ayat 8 dikatakan, tetapi yang terutama kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Kasih menutupi banyak sekali dosa. Artinya Allah mau mengajarkan kepada kita pada saat ini, mari kita benar-benar dengan tulus
mengasihi siapapun itu manusia, sekalipun mungkin dia mengkhianati kita atau membenci kita. Itu sebabnya saudara-saudara yang terkasih, pada perikop ini di minggu ke-7 setelah Trinitatis, di sini dikatakan bahwasanya Yesus memerintahkan agar kita mengasihi, saling mengasihi, dan dikatakan di sini di ayat 34 dikatakan, aku memberikan perintah baru kepada kamu. Nah, ini sepertinya Yesus memerintahkan kasih ini, mengatakan ini adalah perintah yang baru. Sebenarnya saling mengasihi bukan perintah yang baru. Tetapi mengapa Yesus mengatakan perintah baru di tengah-tengah dia katakan untuk saling mengasihi? Karena Yesus mau mengajak kita saat ini, perintah yang baru itu adalah bagaimana kita mempraktekkan cara mengasihi itu. Dikatakan Yesus perintah baru, kenapa? Karena memang ketika Yesus memerintahkan ini secara perikopnya kepada murid-muridnya untuk saling mengasihi, karena pada saat itu Yesus sudah mengetahui dia akan dikhianati oleh Yudas. Jika kita membaca di ayat yang sebelumnya, di ayat yang ke-21 di pasal 13 itu dikatakan, setelah Yesus berkata demikian, ia sangat terharu lalu bersaksi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Yesus sudah mengatakan atau menubuatkan bahwasanya salah satu dari murid-muridnya akan mengkhianati dia. Itu sebabnya selanjutnya di ayat 26 sampai dengan ayat yang ke-27, ketika Yudas sudah menerima roti pada saat mereka menerima perjamuan kudus, di ayat yang ke-27 dikatakan, dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera. Dan pada saat itu Yudas meninggalkan perjamuan kasih. Yudas yang menerima kebaikan dari Tuhan Yesus membalas dengan pengkhianatan. Itu sebabnya Yesus memerintahkan kasih yang baru. Di tengah-tengah dia dikhianati oleh murid-muridnya. Di tengah-tengah dia akan disangkal oleh Petrus, muridnya. Di tengah-tengah dia akan ditinggalkan oleh murid-muridnya. Karena ketika Yesus memerintahkan perintah yang baru ini, justru orang-orang di dekat dia meninggalkan dia, karena dia akan melewati yaitu penyaliban dan penyiksaan dari orang-orang Yahudi. Saudara-saudara yang terkasih, kemudian yang kedua di sini dikatakan perintah baru, memang tetap bukan perintah yang baru. Sejak awal memang sudah kita diingatkan tentang kasih dari mulai perjanjian lama. Tetapi di sini kita mau diajak bagaimana kita mempraktekkan kasih itu dengan caranya Tuhan Yesus, dengan cara yang baru. Artinya bukan hanya sekedar kita rajin pelayanan, tapi tanpa ada pengorbanan dan kesabaran. Artinya sama dengan murid-murid Tuhan Yesus, ya kan? Dipanggil Tuhan untuk melayani bersama dengan dia. Bukan berarti mereka hidup di dalam kasih, tapi akhirnya Yudas mengkhianati dia, dan Petrus menyangkal dia, dan yang lain-lain meninggalkan dia. Bukan sekedar rajin pelayanan, tapi ada pengorbanan, ada kebersamaan. Jikapun Yesus mengatakan ini adalah perintah yang baru, karena memang kebersamaan mereka tidak lama lagi. Dikatakan di ayat yang ke-33, hai anak, di ayat yang ke-33, hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Artinya Yesus sudah memahami dan mengetahui bahwasanya kebersamaan dia dengan murid-muridnya tidak akan lama lagi. Itu sebabnya Yesus mengajak mereka supaya mereka saling mengasihi.
Dikatakan di ayat yang ke-34 itu, aku memberikan perintah baru kepada kamu, supaya kamu saling mengasihi. Nah, jadi artinya di sini saudara-saudara yang terkasih, Yesus mau mengingatkan kita bahwasanya kasih itu menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita. Artinya kasih itu tidak akan mudah luntur. Kita harus tetap mengikuti kasih yang menjadi contoh yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Artinya jangan kasih kita menjadi menipis, menjadi hilang hanya karena kita disakiti dan dikhianati. Itu sebabnya kalau Paulus mengatakan di 1 Korintus pasal 13 ayat 4 sampai ayat yang ke-8, di sana dikatakan siapa itu kasih. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, dia tidak cemburu. Nah, dia juga katakan tidak melakukan yang tidak sopan. Dia menutupi segala sesuatu dan terus menjadi percaya dalam segala sesuatu. Jadi artinya kasih yang menjadi kekuatan itu yang tidak akan mudah luntur. Karena apa? Karena kita akan tetap mengasihi dia sekalipun kita disakiti. Karena Yesus juga tetap mengasihi murid-muridnya sekalipun dia dikhianati. Jadi kasih itu adalah kekuatan untuk saling menguatkan, karena Yesus juga tetap mengasihi kita, tetap memberkati kita, memelihara kehidupan kita sekalipun kita melakukan yang tidak sesuai dengan kehendaknya. Sekalipun kita terkadang mendukakan hati Tuhan, tapi dia tetap mengasihi kita. Kemudian yang kedua, saudara-saudara yang terkasih, kita mau diajak supaya kasih itu menjadi tanda bagi kita. Di ayat yang ke-35 dikatakan, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Kasih itu sebagai tanda. Nah, jadi saudara-saudara yang terkasih, tanda ini cukup kita inginkan. Kan mau kan anak-anak katakan kepada orang tua, "Mak, apalah tandanya kalau mama itu benar-benar sayang sama aku," begitu ya kan? Atau misalnya kadang-kadang orang tua katakan, "Apa buktinya anakku kamu sayang sama orang tuamu?" Nah, mungkin anak-anak akan menjawab, "Ya, saya kan selalu melakukan kehendak mama, saya selalu patuh akan perintah mama, itu tandanya aku mengasihimu," katanya begitu. Nah, jadi artinya jika kasih itu menjadi tanda bahwasanya kita adalah murid-muridnya Yesus, Tuhan menuntut kita pada saat ini supaya kasih itu menjadi melekat di dalam diri kita, menjadi gaya hidup kita, seperti Yesus yang tetap mengasihi murid-muridnya. Nah, jadi artinya jika kasih itu menjadi tanda, nah jadi di tengah-tengah rumah tangga juga kasih itu menjadi tanda antara hubungan suami istri, antara hubungan orang tua dengan anak-anak, menjadi tanda. Nah, itu sebabnya tadi kalau Petrus mengatakan di dalam kasih itu menutupi banyak sekali dosa. Nah, kita tidak akan menuntut kesalahan atau pelanggaran orang. Itu sebabnya pernah seorang istri bercerita, dia katakan, "Pernah sekali aku memasak makanan. Nah, jadi karena memang sudah terlalu capek bekerja, nah kemudian saya memasak makanan itu, ternyata yang kumasak kematangan, manang gosong. Dia juga sudah bayangkan, aduh ini pasti nanti tidak akan dinikmati oleh suamiku dan anak-anakku," katanya. Ya memang ya dilakukan itu memang karena keletihan dia. Nah, kemudian dia tetap hidangkan makanan yang sudah kematangan, yang lebih matang begitu, manang gosong begitu. Terus ketika dimakan begitu lahap banget, ini suaminya memakan, begitu juga dengan anak-anaknya. Dia bingung, ini anak-anak atau
engkau suamiku ini doyan atau lapar ya? Kok mereka nikmat sekali memakan makananku yang gosong ini, katanya gitu. Kemudian ditanya, emang enak ya masakan mama ya? Enak, tapi kan gosong. Enggak kok, enak kok, katanya begitu. Nah kemudian setelah sore ditanya, kalian tadi kok nyaman sekali menikmati makanan itu? Ya itulah, kami kan mengerti kok, kamu itu sudah capek melakukannya. Nah jadi karena memang kami mengasihi mama, masakan yang gosong kami rasakan nikmat. Kasih menutupi banyak sekali kesalahan. Kita bukan menuntut apa dia salah, tapi hari ini kita mau diajak, mari melaksanakan perintah baru yang daripada Tuhan Yesus untuk benar-benar mengasihi. Contohnya Yesus memang dia tidak pernah meninggalkan kita. Perintah baru Yesus pada saat ini, mari kita tetap mengasihi siapapun dia, sekalipun kita sudah disakiti dia. Mari kita ikat kasih di tengah-tengah hubungan suami istri, sekalipun ada kesalahan yang telah dilakukan. Mari kita semakin ikat kasih di dalam persahabatan kita, sekalipun banyak kelemahan di tengah-tengah persahabatan kita itu. Kasih itu tidak akan luntur di dalam hidup kita, karena itu adalah bagian dari gaya hidup kita, tanda kita muridnya Tuhan Yesus, tanda orang Kristen, pengikut Yesus. Marilah kita saling mengasihi. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan yang baik. Pada minggu ini Tuhan, Engkau masih memperbolehkan kami beribadah dengan Engkau di rumah kami masing-masing bersama dengan keluarga kami. Kami sungguh bersyukur Tuhan jika Engkau pada saat ini memerintahkan kami untuk saling mengasihi. Benar Tuhan, ketika kami menyadari kelemahan kami, orang yang tidak sempurna, mungkin kami tidak akan mampu melakukan untuk mengasihi sesama kami. Tapi Engkau Tuhan mengajari kami, memberikan contoh yang baik di dalam kehidupan kami. Sekalipun Engkau dikhianati, sekalipun Engkau ditinggalkan, dan sekalipun Engkau Tuhan tidak diterima oleh murid-murid yang lain, tapi Engkau tetap mengasihi mereka. Tambahkan iman kami Tuhan, supaya kami di tengah-tengah banyak orang yang membenci kami tetap mengasihi dia. Biarlah Tuhan di tengah-tengah hubungan suami istri, kami semakin menumbuhkan cinta kasih, supaya itu menjadi kekuatan kami untuk bersatu bergandengan tangan melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan kami menjadi pelaku kasih-Mu di tengah-tengah kami mengalami ketertekanan Tuhan. Kuatkan kami Tuhan, supaya kasih itu menjadi gaya hidup kami di dalam setiap kehidupan kami. Tuhan yang baik, kami mau bawakan seluruh apapun yang terjadi di tengah-tengah jemaat-Mu HKBP Cibinong. Kami bersyukur Tuhan, kemelut yang terjadi Tuhan tidak Engkau biarkan, tapi Engkau selalu merendanya untuk menyatakan kebaikan Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan buat rencana yang dalam waktu dekat ini yang akan melantik Pendeta Dr. Tiapul Hutahayan yang akan menjadi Pendeta HKBP Resort Cibinong. Tuhan berkati inang kami itu Tuhan. Engkaulah yang mengirimkan hamba-Mu itu menjadi alat-Mu, menjadi terang-Mu, membawa damai di tengah-tengah HKBP Cibinong, supaya kami merasakan kehadiran Tuhan melalui pelayanan inang kami ini. Karena itu kuatkan inang kami ini, berkati keluarganya Tuhan, dan supaya pelantikannya yang sudah direncanakan dalam waktu yang dekat boleh berjalan dengan baik. Kami juga membawakan ke hadapan-Mu Tuhan, yaitu Kapolres Tuhan yang sudah mengetahui rencana ini. Beri hikmat kepada beliau Tuhan, supaya melalui Kapolres tetap terjadi ketertiban di dalam pelantikan inang pendeta tersebut. Damaikan hati jemaat-Mu Tuhan. Biarlah Roh Kudus memberikan hikmat kepada kami semuanya, bahwasanya aturan-Mu yang akan kami mau laksanakan, bahwasanya Engkau yang memerintahkan hamba-Mu Pendeta Dr. Tiapul Hutahayan
menjadi pembawa damai-Mu di tengah-tengah HKBP Cibinong, agar semuanya berjalan dengan baik. Kami juga tetap mendoakan Tuhan, Amang Preses kami, Pendeta Berlin Tambah Tuhan, tetap beri hikmat kepada dia Tuhan, supaya melalui amang kami ini, selaku pelaksana Pendeta Resort HKBP Cibinong dan Preses Distrik 28 Deboskap, boleh dia menjalankan tugasnya untuk melantik Inang Pendeta Dr. Tiapul Putahayan. Beri hikmat dan kesehatan kepada dia Tuhan. Dan kami percaya hari yang sudah direncanakan Tuhan berkenan di hadapan-Mu. Biarlah Tuhan memberkati semuanya itu Tuhan. Dan kami boleh dengan rendah hati melaksanakannya dengan sukacita. Tuhan yang baik, pada saat ini juga kami mendoakan buat keluarga Amang Simanjuntak Tuhan, karena Engkau telah mengambil Inang Nyonya Simanjuntak Borutobing Tuhan. Kau telah memanggil dia Tuhan. Kami percaya Tuhan, Amang Simanjuntak tetap di dalam pemeliharaan Tuhan. Kuatkan dia dan hiburkan dia. Begitu juga dengan keluarganya yang lain yang ditinggalkan. Yakinkan mereka Tuhan, sekalipun mereka tidak bersama dengan inang kami Borulung Bantobing, tapi Tuhan tetap ada di tengah-tengah keluarga mereka, memberikan sukacita dan kekuatan serta penghiburan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan yang baik. Seluruh majelis-Mu Tuhan yang melayani di HKBP Cibinong, satukan hati kami, berikan damai yang daripada-Mu Tuhan, supaya melalui setiap pelayanan kami, semuanya Tuhan, nama Tuhan semakin termuliakan. Berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan, berikan kesehatan, berikan kebahagiaan, berikan rezeki yang cukup kepada mereka. Dan biarlah mereka tetap bersukacita di tengah-tengah keluarga mereka. Ampunkan kami Tuhan, jika ada pelanggaran yang kami lakukan Tuhan di dalam kehidupan kami, supaya melalui pengampunan yang Kau berikan, Engkau menguatkan kami melakukan yang seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan yang baik. Kami mau serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 123 ayat 1 sampai. Aja kehormatan itu harta. Mari demahita dan sambil kita mengumpulkan persembahan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. So
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Horas Madihita di Sude Ruas Nuria di HKIP Resort Cibinong, Moliate. Ahudo manupak dohut na paluahon ning na Jehovah Zebaot. Asa menjadi pasu-pasu hamu sogot tusan luhut na bangso na di tanohon. Ahudo manupak dohut na paluahon ning na Jehovah Zebaot. Asa menjadi pasu-pasu hamu sogot tusa luhut na bangso na di tanohon. Na di tanohon alani unang mabiar hamuna. Ahudo manupak di hamu say pagomo samu matanganmu na pasu-pasu okudo hamu. Sairado di hati moran harane urut asitongan ahulong asiro emalang nirolomo nirohani debata.
lo manupak dohot na paluangon Nina Jehovah Zebaoth asa menjadi pasu-pasuhan musuh Tusarun naritanon O Tuhan say pargogoy huriamu mangulahon lomoni roham sasatau pasu-pasu huriamu pasauton lomoni roham nang torope akta parukilo namano sang itana sailao sa tokong no itani salio emana ala olong ni rohana ototo alani ulang mabiar berita tapos si Tuhan lewata tapadoku mata sa orat Dewa kama masu itabe Ini adalah kesempatan hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat.